Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, dijauhi dari COVID-19. Perhatikan protokol kesehatan. Hari ini anak-anak akan belajar tentang kelas 4, tema 7 indahnya kebersamaan di negeriku, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Itu adapun tujuannya sebagai berikut pada halaman 20 sampai dengan 28. Perhatikan peta pada tayangan berikut ini. Ini adalah peta Indonesia ya anak-anak, bahwa Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan. Jadi banyak pulau ya anak, pulau satu dengan pulau yang lain begitu sangat jauh. Jadi menurut data statistik bahwa Indonesia itu terdiri dari 13.466 pulau ya anak-anak ya. Jadi saking banyaknya luas wilayah Indonesia. Jadi anak-anak, apa penyebab keragaman masyarakat ini adalah faktor penyebab keragaman masyarakat. Faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia terjadi di dalam masyarakat Indonesia beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Jadi karena sangat strategis Indonesia, jadi terjadi dari antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian Indonesia berada di benua Asia dan benua Australia. Ini adalah letak yang strategis anak-anak ya. Jadi Indonesia ya. Kemudian Indonesia itu mempunyai adat istiadat, agama dan keanekaragaman yang Indonesia sangat kaya dengan itu, karena para pedagang berbagai dari negara datang ke Indonesia dengan membawa budaya, adat istiadat serta menyebarkan agama. Sedangkan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Kondisi negara kepulauan Indonesia ini terdiri dari 13.466 pulau berdasarkan data statistik ya ini anak-anak ya, dari tahun 2016 itu ya. Jadi Indonesia saking tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri, oleh sebab itu Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Banyak pulau di Indonesia yang menyebabkan penduduk menjadi satu sama lain saling sebagian satu sama lain sampai tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa Indonesia. Ini adalah penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang kedua ya anak-anak ya, pada halaman 22 pada buku paket yang anak-anak miliki. Selanjutnya untuk faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam ya anak-anak. Negara Indonesia itu selain merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, gunung api, kemudian mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya, sehingga kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan ya anak-anak ya. Jadi ini perbedaan kondisi alam ya. Jadi masyarakat yang ada di pesisir pantai yaitu dengan menjadi nelayan, sebagian yang di pegunungan memiliki upaya untuk mempertahankan hidupnya. Mereka mata pencaharian dengan nilai dari alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Ini anak jadi faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan kondisi alam. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Tentu tidak akan menjadi nelayan. Mereka membuka usaha, bekerja di kantor ataupun di pabrik. Selanjutnya pada faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia anak-anak yang keempat ini anak-anak yaitu Pak Guru tanyakan adalah keadaan transportasi dan komunikasi anak-anak ya. Jadi kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi anak-anak dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia ya juga anak-anak ya. Kondisi sarana transportasi berhubungan dengan komunikasi masyarakat lain. Kondisi menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Jadi transportasi dan komunikasi anak-anak. Apalagi sekarang sudah zaman IT, zaman teknologi, zaman serba maju. Jadi
keadaan mempengaruhi tingkat transportasi dan komunikasi. Jadi biasanya jalan kaki, naik mobil, kemudian sekolah pakai pembelajaran daring misalnya, sudah ini termasuk keberagaman. Kemudian yang kelima, penyebabnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi begini maksudnya keterbukaan masyarakat terhadap ya sesuatu yang baru, baik yang didukung di dalam maupun masyarakat yang dari dalam, dari luar, membawa pengaruh terhadap perbedaan. Masyarakat yang latih menerima asing, sebaliknya ada yang di pedalaman besar tidak mau ada menerima yang baru. Mereka bertahan dengan sendirinya walaupun sulit menerima budaya luar. Jadi kalau mau masuk membawa apa di masyarakat tertentu juga tidak bisa, karena ada menutup diri intinya ya. Jadi perbedaan itu kalau beda dengan yang tinggal di kota. Itulah faktor-faktor penyebab perbedaan dalam masyarakat Indonesia ya. Bagaimana dengan kondisi di daerah anak-anak? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa daerahmu berbeda dengan yang lain? Masyarakat Madura misalnya dengan Jawa, jadi datang ke Madura dengan membawa perbedaan. Bagaimana terhadap keanekaragaman, keagamaan suku bangsa? Bagaimana bangsa Indonesia menjadi kekayaan bangsa? Hendaknya menjadi kekayaan bangsa dapat menerima keragaman. Jadi keragaman ya anak, kita saling menghargai dan bekerja sama suatu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, dengan bekerja bersama saling menghargai, kita akan hidup damai ya anak-anak ya. Jadi betapa indahnya hidup damai, tentram, tidak saling bermusuhan. Faktor, jadi kemudian coba anak-anak faktor-faktor tadi kita rangkum ya anak-anak ya. Faktor-faktor yang keragaman yang ada tadi anak-anak, faktor misalnya letak strategis yang pertama, kemudian faktor kedua ini cuman apa yang dipelajari anak-anak yang kita belajar bersama. Ini dirangkum anak-anak ya menjadi ringkasan sehingga lebih mudah dipahami. Anak-anak bisa baca sendiri ya anak-anak ini ya. Jadi yang pertama Pak Guru sebutkan tadi, letak yang strategis di Indonesia, kondisi alam, kondisi negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, kondisi perbedaan kondisi alam anak-anak ya. Ini yang menyebabkan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat yang Pak Guru tadi jelaskan, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi anak-anak ya. Ini naik ke atas sedikit. Jadi perbedaan itu menunjukkan sarana dan prasarana ya anak-anak ya. Perbedaan kondisi alam. Yang keempat, sarana transportasi anak-anak ya, transportasi dan komunikasi. Jadi anak-anak bisa rangkuman ini bisa disalin, ditulis, dipahami, dimengerti anak-anak ya. Selanjutnya ya, jadi yang ketiga ini anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa ke dalam kehidupan masyarakat pantai yang tadi dengan masyarakat yang di pegunungan berbeda ya anak-anak ya. Masyarakat kota dengan masyarakat desa juga ada perbedaan. Bagaimana dengan masyarakat dengan memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya yang tinggal di gunungan, sungai peternak atau petani sayur. Ini anak-anak ya ringkasannya ya. Jadi coba anak-anak perhatikan ini ya. Ada gambar beberapa keanekaragaman budaya ini anak-anak ya, faktor penyebabnya yang tadi ya. Ini di Indonesia ada ribuan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, suku bangsa yang kamu lihat pada gambar di samping ya. Ini ada anak-anak, ada suku Jawa, suku Papua, suku Minangkabau, kemudian ada suku Madura. Ini pakaian-pakaian adatnya ya anak-anak ya, bisa perhatikan ya. Ini selanjutnya keadaan suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keanekaragaman bangsa ya anak-anak. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibanding dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi negara
yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Jadi Indonesia itu memang sangat luas dan kaya dengan suku bangsa ya Nana ya, karena beberapa ribuan pulau. Adapun suku bangsa seluruh Indonesia, tabel ini anak-anak ya, suku bangsa Indonesia ada tabel ini, yaitu anak-anak bisa baca sendiri pada halaman 25 dan 26 ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sekarang bisa ayo bermain ya anak-anak. Jadi anak-anak ini ada tugas, apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggal? Saya tinggal di provinsi Titik pada halaman 28 anak-anak ya. Saya tinggal di provinsi Titik, suku bangsa yang ada di provinsi tempat tinggalku. Kemudian ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.